Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaki. Saya ingin mempresentasikan hasil dari bacaan babok saya dan apa yang saya dapatkan dari buku babok tersebut. Jadi saya tertarik dengan satu judul saya. Menurut saya ini yang paling sederhana, simple, dan mudah dimengerti. Itu adalah elicitation dan collaboration. Penjelasan kita jelasin singkat dulu tentang babok. Menurut saya babok adalah singkatan dari bukan menurut saya setuju dengan pendapat dari ini. Babok adalah singkatan dari Business Analyst Body of Knowledge, yaitu sebuah buku panduan standar nasional yang disusun oleh IIBBA, International Institute of Business Analysts. Buku ini tuh menjadi referensi utama bagi para analisis bisnis dalam melakukan analisis kebutuhan, rancangan solusi, dan peningkatan proses bisnis. Kita masuk ke apa itu elicitation dan collaboration. Jadi elicitation adalah pengumpulan informasi atau informasi. Ini itu adalah sebuah proses sistematis untuk menggali, mengumpulkan dan mengekstrak informasi dari berbagai sumber. Tujuannya adalah untuk memahami kebutuhan, masalah, peluang, dan aturan bisnis. Berikutnya adalah collaboration atau kolaborasi. Berinteraksi secara aktif dan berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan untuk membangun pemahaman bersama dengan hasil dari pengumpulan informasi. Jadi seperti musyawarah lah. Jadi kita sambil kita ada 5 tim, di situ kita kayak memberi ide atau memberi pendapat. Jadi kita kumpulkan dari 5 ide itu, kita gabungkan atau kita putuskan bersama mana yang harus dijadikan. Jadi kayak ya gitu. Elicitation menjawab masalah utama ketidaktahuan. Nah, elicitation bukan sekadar hanya tanya jawab, tapi proses menggali, menemukan dan mengklarifikasi kebutuhan yang sering terlupa. Berikutnya adalah metode elicitation, membantu mengubah asumsi menjadi informasi yang valid. Jadi kita buktikan di sini kayak, kalau ini kayak coba misal kita ada yang bilang mitos, kita buktikan itu mitos saja. Jadi kayak tanpa metode elicitation ya menurut saya proyek itu bisa gagal karena kita tidak benar-benar tahu apa yang dibutuhkan. Maka proses ini tuh penting untuk menghindari kesalahan sejak awal. Nah, itu dibutuhkan metode ini. Berikutnya adalah collaboration, meningkatkan keberhasilan proyek. Dalam dunia nyata, solusi jarang bisa dibuat oleh satu pihak saja. Nah, kalau bis itu mengumpulkan perspektif yang berbeda dari kalau lingkup kita atau lingkup mahasiswa ya dari teman-teman kita sendiri atau dari teman-teman kita sendiri. Kalau yang ini kan dari manajer, teknisi, pelanggan hingga regulator. Dan di sini kan memiliki peran yang berbeda dan tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak saja. Bahkan dalam dunia nyata pun kita butuh kerjasama dari berbagai pihak. Kayak misal di sini kan manajer, teknisi, pelanggan, hingga regulator agar kayak solusi itu benar-benar cepat. Jadi setiap pihak tuh mengerjakan bagiannya dan ini adalah bidangnya sesuai bidangnya. Kolaborasi juga mengurangi resistensi terhadap perubahan karena orang akan lebih mendukung sesuatu yang udah dibentuk. Orang tuh akan lebih mendukung ide atau solusi jika mereka tuh sebenarnya kalau mereka tuh ikut terlibat dalam proses pembuatannya. Di situ mereka akan terlibat. Berikutnya adalah budaya kerja yang lebih terbuka, inklusif, dan berorientasi itu pada hasil. Mendorong budaya kerja yang lebih sehat itu seperti menciptakan kolaborasi, menciptakan lingkungan kerja yang terbuka, inklusif, atau melibatkan semua pihak, dan berfokus pada hasil yang nyata. Jadi dengan kolaborasi, proyek tuh lebih mudah berhasil karena melibatkan banyak sudut pandang, memperkecil penolakan atau debat lah gitu.
dan membangun kerjasama tim yang solid. Kita akan bahas efektivitasnya. Efektivitasnya dalam menggali kebutuhan nyata, banyak proyek yang gagal karena produk atau jasanya itu dibuat tidak sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Itu sering kita dengar lah ya. Nah, elicitation memungkinkan analisis terhadap kebutuhan. Sebenarnya, maaf ya, ini agak tipe eksplisit dan implisit yang dikatakan dan yang tidak dikatakan. Contohnya kayak gini. Misalnya ada pelanggan bilang, saya ingin aplikasi yang cepat. Itu kan eksplisit diucapkan gitu. Tapi setelah digali dengan lewat kita metode elicitation, ternyata dia juga pengen aplikasi itu yang mudah digunakan oleh orang tua. Misalnya ini yang mintanya pelanggannya orang tua. Tanpa mereka ngomong kan, mereka tuh sebenarnya pengen gitu aplikasi yang mudah. Jadi kayak elicitation tuh efektif karena bisa menangkap semua kebutuhan, bahkan yang tidak diungkapkan secara langsung. Berikutnya, implementasi elicitation dan collaboration pada Allah Akbar, kenapa ini tipe juga bisnis ekspor. Maaf ya kalau ini Pak, maaf kalau kayak tipe. Jadi kenapa saya implementasikan ke bisnis ekspor? Menurut saya lagi tertarik dengan ekspor. Dengan kekayaan Indonesia itu banyak banget kalau di daerah saya. Saya ngerasa ekspor kita terapkan itu metode ini tuh ke bisnis ekspor di Indonesia. Persiapan untuk illustration untuk pengumpulan informasi di awal. Misal kita ingin melakukan bisnis ekspor, pasti kita mencari produk, kita mencari pemasok. Kalau kita coba rata-rata kan kita dari kebutuhan pangan itu kayak petani, produsen, kita juga harus tahu dari pihak bea cukai, dari regulasi kita, terus pelanggan internasional kita itu seperti apa, dan mitra logistiknya untuk pengiriman atau eh, ya untuk pengiriman. Jadi kayak pemasok tadi kan seperti pihak yang menyediakan barang. Kalau bea cukai dan regulasi itu pihak yang mengatur standar ekspornya. Kalau pelanggan itu kan yang membeli, pastinya yang membeli barang ekspor. Kalau mitra logistik kan mitra logistik yang saya bilang tadi yang mengurus pengirimannya. Yang berikutnya dari nomor dua itu melakukan elicitation menggali informasi yang nyata. Gunakan berbagai teknik yang terukur seperti interview buyer. Seperti apa sih produk yang mereka butuhkan gitu. Itu yang kita perlukan tanyakan ke pembeli atau buyer. Terus workshop dengan supplier. Bahas standar standar mutu dan efisiensinya bersama-sama. Dan selanjutnya adalah survei. Cari tahu sih ekspektasi harga, tren pasar dan tren pasar luar negeri. Terus kita juga harus melakukan observasi, amati proses nyata seperti masalah loading, packing, dan pengiriman. Terus adalah prototype sampel. Kayak kita tuh mengirim produk kita gitu. Contoh eh, kayak apa sih tanggapan bayar dengan produk kita. Mau orang beli kan kita harus tahu produknya juga orang seperti itu. Masih dengan implementasi yang ketiga adalah manage stakeholder collaboration. Bangun kolaborasi yang aktif. Seperti buat forum, ini banyak ininya maaf ya, buat forum dengan supplier, dengan logistik untuk menyampaikan persepsi dan menyelesaikan kendala-kendala operasional gitu. Terus ini kan ada meeting yang terjadwal, meeting yang rutin dengan buyer, dengan ya kita dengan virtual meeting aja seperti Zoom gitu. Jadi kayak meeting zona waktu gitu. Biar komunikasinya lancar. Berikutnya adalah kontak dengan buyer untuk update status ekspor.
Jadi biar si buyer tuh tahu eh, barangnya sampai mana sih, bagaimana perkembangan barang yang dia inginkan. Yang keempat adalah pengamanan keuangan, elicitation. Gunakan metode pembayaran yang aman. Nah, di sini tuh sebenarnya banyak sekali metode pembayaran. Cuman kita cari yang aman. Jadi kayak keduanya enak. Nah, yang saya pelajari itu menurut saya dua ini yang sangat cocok lah, aman gitu. Yang pertama adalah ledger of credit. Untuk bayar yang jadi ledger of credit itu maaf banget ya Pak, ini banyak tipenya. Astagfirullah. Jadi ledger of credit itu cocok untuk transaksi besar, gitu. Jadi bayar itu tidak bisa menghindari pembayaran selama syarat kita itu terpenuhi. Jadi misal kita ini udah memenuhi syarat nih, kayak penjualan, regulasi semuanya, tapi bayar tuh masih belum mau ngasih uangnya. Nah di situ kita aman dengan metode ini. Jadi kebanyakan sih orang menggunakan metode, metode ini ya di Indonesia. Berikutnya adalah telegraphic transfer. Itu bayar tuh membayar lunas 100%. Ya mungkin bagi kita yang ngejual ke mereka ini ya bagi kita menguntungkan gitu ya. 100% gitu di uang di kita. Tapi kalau kita posisi kita yang bayar kayak nggak aman juga. Jadi kayak mm, ini butuh kepercayaan lah. Berikutnya adalah kunci keberhasilan dalam implementasi ini. Kita tuh harus berfokus pada value. Jadi utamakan manfaat nyata bagi semua pihak, bukan hanya prosedur doang. Kita juga harus fasilitasi keterlibatan semua pihak dari petani, produsen, logistik hingga bayarnya. Dan gunakan komunikasi yang adaptif. Komunikasi yang fleksibel sesuai kondisi dan budaya kerja masing-masing pihak. Ya, kita pasti kalau kita ingin, misal kita ingin barang dari Medan, kita berkomunikasi dengan orang Medan ya gimana sih gitu, setahu watak kan mungkin. Ya, terima kasih segitu saja. Kurang lebihnya mohon maaf, ini banyak kurangnya sih, typo banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.